Jadi karena pada saat Ali bin Abi Thalib meninggal dunia kemudian dimakamkan di Basrah, di Kufah, dan kemudian ketika putra beliau Husain bin Ali juga dimakamkan di Karbala di Irak, maka kebetulan penganut pengikut beliau banyak yang tinggal di Iran dan di Irak, sehingga kemudian mereka menggunakan sebagai madhab yang resmi. Dan pada tahun 1925 Persia dirubah menjadi nama Iran oleh penguasa yang namanya Shah Pahlavi. Kemudian Shah Pahlavi diganti Muhammad Shah Pahlavi, yang kemudian dikalahkan oleh Ayatullah Ruhollah Khomeini tahun 1979. Dan pada saat itu, sebelum Ayatullah Khomeini, anaknya yang namanya Ali Khomeini yang meninggal dunia itu memang dipenjara oleh Shah Pahlavi. Dalam penjara itulah dia menulis sebuah buku biografi. Ternyata beliau adalah pengagum Bung Karno, karena ada seorang penjahat sama-sama di penjara. Dia kelaparan, dikasih makan nggak mau, pada akhirnya kalau sudah laparnya kemudian disuapin. Dikiranya oleh penjahat tadi sudah dikasih racun. Karena apa? Dia nggak ngerti Islam, dikiranya Islam itu jahat. Kemudian dia mengatakan Bung Karno saja bisa menyatukan berbagai suku yang ada di tanah airnya. Itu ternyata yang meninggal kemarin, yang membuat gempar, yang membuat Donald Trump salah perhitungan, membuat Netanyahu akhirnya panik dan kepalanya dihargai miliaran dolar. Ternyata adalah pengagum Presiden Republik Indonesia yang pertama, yaitu Bung Karno. Ini sejarah tentang Iran sekarang menjadi negeri Islam. Banyak fitnah, banyak narasi atau propaganda yang isinya mengadu domba agar orang Syiah sama orang Sunni saling bertengkar, saling berperang. Sampai hari ini masih banyak yang menganggap Syiah aliran sesat. Padahal kalau kita dengarkan, kita renungkan ucapan beliau itu sangat lembut, sangat lemah. Kitab Al-Qur'annya sama, sahadahnya sama, kemudian sholatnya ya hanya berbeda dalam masalah mengatakan kalau orang Sunni tangannya sidakat, tapi kalau Syiah itu tangannya lurus ke bawah. Itu aja seperti itu. Jadi adanya perbedaan memang sengaja politik orang Barat dan mengadu domba. Hari ini ternyata dunia sangat kaget karena tidak pernah diperkirakan sebelumnya punya senjata kecepatannya 15 kali kecepatan suara. Namanya senjata rudal Khaybar, ada rudal Fatah juga. Dan kabarnya yang dikeluarkan itu stok lama dan mampu membuat drone sampai ribuan yang harganya murah, sementara Israel itu sangat mahal Iron Dome yang untuk menanggulangi senjata dari luar. Pokoknya perang ini semakin ramai, tapi juga sangat mengkhawatirkan karena semua ramalan atau isyarat ini sudah disampaikan oleh beliau Rasulullah, bagaimana Allah juga memberi janji 3 macam kepada orang Israel. Satu, jadi Allah akan menghancurkan, membinasakan, tidak binasa semuanya, tapi menghukum sakti yang sangat berat karena mereka telah melanggar, diantaranya membunuh para nabi ketika mereka masuk ke sebuah negeri. Kemudian mereka selalu mengingkari perjanjian sampai Allah menghukum selama 40 hari 40 malam di Bukit Sinai. Mereka kobong, bingung, tidak bisa keluar dari
lembah ini selama 40 tahun lamanya. Itu hukuman dari Allah. Kemudian ketika mereka disuruh oleh Allah untuk masuk ke sebuah negeri, ternyata mereka mengatakan, Musa, silakan kamu berperang dulu sama Harun, nanti kalau sudah menang saya siap masuk ke dalamnya. Ini sangat berbeda sekali dengan umatnya Nabi Muhammad, dengan sahabat-sahabatnya Nabi Muhammad. Begitu Muhammad berperang, apalagi kalau Nabi Muhammad sudah maju, sahabatnya lebih berani, sahabat-sahabatnya rela mati demi Rasulnya. Tapi ketika orang-orang Israel di bawah pimpinan Nabi Musa, mereka menolak enggan untuk masuk kampung tersebut, sehingga mereka mendapat hukuman. Apalagi setelah Nabi Musa meninggal dunia digantikan oleh Yosua. Yosua dengan Harun berhasil masuk. Setelah orang Bani Israel masuk, malah membunuh para nabi sehingga mereka tercerai-berai. Sampai Allah turunkan seorang nabi namanya Samuel untuk memimpin mereka, membimbing mereka, mengumpulkan mereka, tetapi mereka sangat biadab, mereka sangat jahat. Maka Allah mendatangkan sebuah kaum yang akan menghancurkan mereka, menyiksa mereka. Ternyata kaum itu sudah datang, yaitu kaum yang dipimpin oleh Nebukadnezar atau Bukhtul Nasr. Nebukadnezar atau Bukhtul Nasr, kemudian pasukan dari Babylon yang menjadikan Israel itu menjadi budak pembangkang. Memang di dalam Al-Quran itu paling banyak kisah tentang Bani Israel. Bahkan kalau panjenengan itu mengamati Quran surat Al-Baqarah 286 ayat, kebanyakan berkisah tentang kaum Bani Israel. Bahkan nama suratnya Al-Baqarah yang artinya sapi betina itu pun ada kaitannya dengan orang Bani Israel. Allah mengatakan bahwa kaum Bani Israel adalah kaum yang diberikan kelebihan. Fa'anni fadaltukum alal alamin. Ya Bani Israil adkuru ni'mati allati an'amtu alaikum fa'anni fadaltukum alal alamin. Wahai orang-orang Bani Israel, ingatlah nikmat yang telah aku berikan kepada kamu semuanya. Di antaranya nikmat yang pertama, dijadikan sebagai bangsa yang paling afdol di muka bumi. Memang Quran mengatakan bangsa yang terbaik di muka bumi, tetapi karena mereka selalu membangga, mereka tidak pandai bersyukur, maka Allah kembalikan, dihukum oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama dihancurkan, kemudian Allah memberikan janji yang kedua bahwa kaum Bani Israel akan diberi kemakmuran lagi. Dan ini sekarang di mana semua keuangan dunia dipegang oleh Israel, senjata terbaik di dunia dipegang oleh Israel, hiburan dipegang oleh Israel, apa saja yang kita pakai. Makanya negara kecil itu tidak pernah hancur karena memang keuangannya yang menguasai seluruh dunia, perbankan, semuanya, perfilman, semuanya itu dari kaum Bani Israel. Bahkan ilmuwan seperti Albert Einstein, kemudian sutradara Steven Spielberg, itu semuanya adalah orang-orang kaum Bani Israel. Luar biasa memang, tetapi mereka menjadi angkuh, mereka menjadi sombong, mereka jadi takabur. Maka Allah berjanji untuk janji yang ketiga yang belum turun. Cuman kalau janji yang ketiga ini sudah turun, maka itu adalah pintu gerbang masuk hari kiamat kubro. Apa itu? Kehancuran yang ketiga. Nah, kalau ini memang betul-betul kehancuran karena janji yang kedua sudah ditepati, maka berarti kita sebentar lagi akan memasuki hari yang sudah dipastikan akan datang, diawali dengan kehancuran seluruh negara-negara. Akibat mungkin Israel tidak terima, maka dia menggunakan taktik operasi Samson yang kemarin sudah saya singgung, bahwa Samson itu
dulu pernah berperang, Nabi Muhammad mengatakan bahwa nanti ada seorang nabi yang bangkit dari kubur tanpa seorang pengikut pun, namanya adalah Nabi Samson atau Samun. Nah, Samun itu berperang 83 tahun tetapi pada akhirnya ketangkep. Setelah ketangkep, diikat, dipilar, kemudian dia berdoa, diberi kekuatan kembali, maka berhasil merobohkan pilar yang ada di ruangan auditorium sehingga semuanya mengalami musibah sampai rajanya mengalami kematian, Samson pun mati. Jadi keyakinan Israel kalau saya mati maka semua harus mati. Sehingga kemarin kalau ada pangkalan BBM di Qatar, di bom, itu ternyata setelah berhenti termasuk Arab Saudi, itu Israel, bukan Iran. Jadi pesawatnya, drone-drone yang dipakai itu bukan drone buatan Iran. Itu memang politik adu dombanya kaum Bani Israel. Quran sudah sangat jelas. Jadi kalau kita percaya kepada Al-Quran, memang yang namanya kaum Bani Israel senantiasa berdusta.